Selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan kita masih bisa hadir kembali di acara pembacaan firman Tuhan rutin yang kita bahas, kemudian kita baca dari ayat-ayat firman Tuhan satu perikop dalam Alkitab ini. Kita baca di Matius 7 ayat 15 sampai 23 tentang hal pengajaran yang sesat. Saya akan memberitakan firman Tuhan. Saya akan bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku kamu sekalian perbuat kejahatan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendapat pelajaran amat dalam. Pelajaran tentang hal pengajaran sesat. Jelas-jelas di sini tulis, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ayat 15 ya. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak sekali kita melihat gereja atau hamba Tuhan itu hanya sepotong-sepotong dari penampilan dan kewibawaan dia, cara dia membawa firman Tuhan dengan meyakinkan. Tapi Tuhan berkata, semua hamba Tuhan maupun nabi-nabi itu, kalau kita melihat dia itu baik atau tidak, asli atau tidak, domba atau serigala, Tuhan berkata kita lihat dari buahnya, buah kehidupannya. Tuhan berkata keras, buah yang baik pasti menghasilkan buah yang baik pula. Buah yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik pula. Jadi tidak pernah buah baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau sebaliknya, buah yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dari situ kita baru tahu dia itu hamba Tuhan atau tidak dari buah-buahnya. Buah-buah apa? Buah-buah kehidupannya. Walaupun membawa firman Tuhannya bagus Bapak Ibu, tapi buah kehidupan tidak mencerminkan dia seorang hamba Tuhan. Berarti dia itu nabi palsu. Tuhan bilang, maksudnya dia bukan hamba Tuhan sesungguhnya. Karena untuk menjadi hamba Tuhan itu ada buahnya yang dihasilkan dari perkataannya. Ya, kamu lihat baik-baik di situ. Kemudian yang terakhir Tuhan berkata, bukan berseru-seru menggunakan nama Tuhan yang masuk surga, tapi melakukan kehendak Bapa. Perhatikan saudara di sini, dalam melakukan kehendak Bapa itu ternyata itu yang lebih Tuhan perhatikan. Bukan pinternya khotbah, bukan pinternya hebat pelayanan atau meyakinkan orang sehingga orang banyak bertobat. Tuhan acuannya adalah dari ketaatannya dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Yang kelihatan perintah Tuhan itu seperti hukum Taurat ya, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan
berzina, ya kan? Di situ sudah tertulis hukum-hukum, tapi banyak anak-anak Tuhan melanggar semua hukum-hukum itu, walaupun hukum Taurat dilanggar semuanya. Jadi Bapak Ibu perhatikan di situ, orang-orang seperti itu Tuhan akan berkata bahwa nyahlah engkau karena aku tidak mengenal engkau. Engkau yang membuat kejahatan. Jadi intinya Bapak Ibu, betapa mengerikannya banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang begitu hebatnya pelayan di gereja, tapi ketika dilihat dari buah-buah kehidupannya bertolak belakang. Orang-orang seperti itu sangat sulit sekali untuk bisa hidup berdamai dengan Allah karena hatinya sudah berontak. Walaupun tutur katanya baik, sopan, santun, tapi dari buahnya kita bisa lihat sebagaimana caranya dia mengaplikasikan firman Tuhan yang telah dia sampaikan. Apakah sesuai dengan cara-caranya? Kalau cuma ngomong dan berbicara, banyak orang bisa ngomong, teori motivasi juga bisa menjadi motivator, pidato, ya kan, orasi itu gampang sekali. Tapi ketika pada takrab melakukan itu tiap orang beda-beda. Walaupun hamba Tuhan belum tentu dia bisa melakukan apa yang telah dikatakan. Dan perhatikan lagi saudara, setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu dasarnya dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita melakukan perbuatan baik itu. Jadi tidak mungkin orang bisa berbuat baik kalau dia nggak disertai Roh Kudus. Walaupun dia berbuat baik tapi nggak disertai Roh Kudus, Tuhan akan tinggalkan orang tersebut. Jadi sampai di sini dulu firman Tuhan yang bisa disampaikan tentang hal pengajaran sesat. Bagi saudara-saudara yang seiman, tetap kita melihat tempat kita kebaktian adalah tempat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi yaitu sekali lagi, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah saudara, kalau kita merasa ada hamba Tuhan yang gak sesuai dengan firman Tuhan, nah saudara bisa berpikir untuk pindah di tempat lain, karena kita adalah manusia yang perlu digembalakan dengan yang benar, jangan yang tidak benar. Karena ciri-ciri hamba Tuhan tidak benar adalah pasti dari buah kehidupan sehari-harinya. Itu udah pasti. Istrinya, anaknya, itu menunjukkan dia bisa kontrol kondisi. Dia sebagai hamba Tuhan bisa kontrol keadaan itu dengan baik. Kalau dia nggak bisa mengontrol keadaan dengan baik dia, istrinya maupun anak-anaknya, dia belum layak menjadi hamba Tuhan. Karena bukti terkuat dia menjadi hamba Tuhan adalah ketika dia membimbing anak istrinya dengan baik pula. Saya kira cukup pengajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan rema bagi kita untuk bisa melakukannya hari demi hari. Terima kasih semuanya. Selamat malam.